Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya sell off dan berhasil untuk bahkan breakdown di bawah angka 100.000 dolar. Kita sempat menyentuh ke kurang lebih area 98 sebelum pada akhirnya mendapatkan some type of support dan pada akhirnya mengalami rebound. Kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana kira-kira update-nya in terms of price action dan apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini teman-teman, kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,09 triliun dolar atau turun sekitar 2,12%. Sedangkan di top 10 coin sendiri keadaannya juga rata-rata berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama, teman-teman, kita akan melakukan update dulu untuk kompetisi trading bersama dengan Margex yang bakalan berakhir di tanggal 30 Juni ini. Per hari ini, user ID 704744279 masih menjadi peringkat pertama yang tentunya berpotensi mendapatkan 25% dari price pool yang sudah sekarang berada di angka 1227. Dan karena dia sudah berhasil untuk hit ke volume 1 juta, maka dia juga berhak untuk mendapatkan tambahan hadiah sebesar 1,5 juta rupiah karena berhasil mencapai volume milestone sebesar 1 juta. Kalau misalnya dia berhasil push sampai ke 3 juta, maka ada iPad 10 yang akan menanti. Selain daripada itu, yang menjadi juara kedua atau peringkat kedua itu sekarang masih sengit banget persaingannya. Karena ada 3 user ID sekaligus yang jaraknya berdekatan, hanya terpaut kurang lebih 40.000 secara volume. Jadi ini kemungkinan masih akan cukup ketat dan untuk teman-teman yang tertarik untuk menggaransikan diri kalian mendapatkan hadiah, pastikan kalian sudah termasuk ke dalam top 10 di sini. Yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kalian lakukan kalau misalnya kalian sudah mempunyai volume ribuan atau belasan ribu dolar menurut saya. Karena kalau kalian masuk top 10, otomatis kalian akan pasti berhak mendapatkan hadiah 5% dari prize pool. Sedangkan yang berada di luar top 10 itu akan dipilih 10 orang trader secara random untuk mendapatkan sisa 20% dari prize pool. Jadi tidak ada garansi bahwa kalian akan mendapatkan hadiah jika kalian berada di luar top 10. Nah, kalau teman-teman yang pengen ikutan untuk berkompetisi juga, kalian bisa daftar aja dulu ke Margex, linknya sudah ada di kolom description, dan kalian bisa start untuk farming volume di sana. Oke? Nah, teman-teman, setelah adanya sell off yang kita lihat terjadi cukup signifikan selama 24 jam terakhir, kita kemudian melihat terjadi likuidasi yang angkanya juga cukup besar. 634 juta dolar itu kembali terliquid dan 79,32%-nya atau 503 juta dolarnya itu datang dari arah long. Dan ini sekali lagi menjadi salah satu indikasi bahwa market sedang berada dalam keadaan yang sangat volatile. Karena kalau kalian perhatikan dengan dekat, beberapa minggu terakhir ya, terutama dari awal bulan Juni hingga dengan sekarang, itu market cenderung berada dalam keadaan yang cukup volatile dan saya sering ingatkan dan tidak akan bosan mengingatkan, dalam keadaan market volatile seperti ini, please teman-teman hindari menggunakan leverage yang terlalu besar ketika melakukan trading. Sebisa mungkin, bahkan mungkin tidak usah menggunakan leverage, tapi kalaupun kalian tetap pengen menggunakan leverage, mungkin 3-5x itu sudah lebih daripada cukup. Karena dalam keadaan market yang volatile, pergerakan hariannya bisa sampai belasan atau puluhan persen. Sehingga tanpa ada leverage pun sebenarnya pergerakannya sudah cukup bagi teman-teman untuk mendapatkan gain. Dan saya rasa volatilitas di market itu masih akan terus berlanjut sampai beberapa waktu ke depan. Kenapa? Karena tentunya sampai dengan hari ini belum ada indikasi sama sekali akan deeskalasi dari Israel dan juga Iran. Yang ada justru kita melihat ada potensi eskalasi terjadi. Karena kita tahu bahwa US pada akhirnya memutuskan untuk membantu Israel dalam melakukan penyerangan ke beberapa tempat pengembangan teknologi nuklir di Iran, dan Donald Trump itu ngeklaim bahwa mereka telah berhasil gitu ya untuk menyerang ada kurang lebih 3 tempat dan harusnya sudah menghancurkan tempat tersebut. Tapi di sisi yang lain, pihak Iran menyatakan bahwa ya mereka merasa tidak ada sesuatu yang berubah, mereka masih akan tetap melakukan pengembangan nuklirnya. Artinya mereka tidak juga menunjukkan indikasi pengen melakukan perdamaian. Itu yang menjadi salah satu yang negatif sekarang, teman-teman. Dan itu disambut dengan harga minyak juga yang mengalami spike. Kalau kalian lihat harga
oil dunia hari ini juga mengalami gap up, menunjukkan bahwa market kembali ketakutan gitu ya dengan adanya sell off di Bitcoin dan juga oil yang naik. Kenapa? Karena gini teman-teman, kalau misalnya minyak dunia harganya terus mengalami kenaikan, maka hasil akhirnya nanti end produknya itu adalah inflasi. Jadi ketika inflasi kembali mengalami kenaikan, apalagi kalau kenaikannya sangat signifikan, maka otomatis itu akan membuat central bank di dunia itu harus mempertimbangkan untuk kembali menaikkan suku bunga untuk tentunya menekan angka inflasi. Dan itu bukan berita baik untuk risk asset seperti stock market Amerika Serikat atau cryptocurrency. Yang sebenarnya kalau kita bicara Bitcoin sekarang berada di posisi yang menurut saya cukup krusial ya. Kita mau melihat bagaimana nih ketahanan Bitcoin terhadap guncangan geopolitik, apalagi kalau sampai ada perang gitu ya. Karena sebelumnya kita baru melihat mungkin ya adalah perang yang terjadi tapi skalanya mungkin hanya Rusia dan juga Ukraina, tidak melebar kemana-mana gitu kan. Kali ini ada potensi perangnya itu melebar teman-teman. Nah kita mau melihat seberapa kuat kira-kira Bitcoin dalam menghadapi situasi seperti itu. Dan kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, memang naratif bahwa Bitcoin bisa menjadi salah satu aset safe haven itu semakin kuat. Dan sekarang kita sepertinya berada di fase transisi. Dari yang awalnya orang merasa bahwa Bitcoin itu masih merupakan risk on asset, lambat laun harusnya bakalan shifting menjadi safe haven asset. Sehingga kalau misalnya sudah terkategori safe haven asset, justru ketika ada ketidakpastian global, orang-orang bakalan lari ke safe haven asset yang sekarang itu masih dipegang oleh gold atau emas. Itulah kenapa kalau kalian lihat performa gold selama 1,5 tahun atau 2 tahun terakhir itu sangat baik karena terjadi ketidakpastian global baik secara ekonomi maupun geopolitik. Dan setelah terjadi sell off teman-teman, kita pada akhirnya kembali melihat crypto fear and greed index kembali berada di ranah fear. Setelah sudah cukup lama ya kita tidak melihat hal ini terjadi. Terakhir kali kita melihat crypto fear and greed index itu berada di keadaan fear itu ada di bulan April tahun 2025. Tapi setelah kita mengalami spike, kita juga sempat menyentuh ke kurang lebih area extreme greed sebelum pada akhirnya mendapatkan konsolidasi. Dan sekarang kita telah kembali ke zona fear. Ini cukup menarik teman-teman. Karena kalau kita bicara ya soal harga Bitcoin sekarang, Bitcoin itu masih berada di atas harga $100.000. Pernah nggak terbayangkan oleh kalian bahwa Bitcoin berada di angka $100.000, tapi sentimen market berada dalam keadaan fear? Itu mungkin adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak terpikirkan. Misalnya ketika kita melihat Bitcoin di angka 16.000. Misalnya pada saat itu ada orang mengatakan nanti akan ada datang masanya di mana Bitcoin nyentuh ke angka 100.000 tapi market berada dalam keadaan fear. Pasti kalian bakalan kontra terhadap statement tersebut dan menyatakan tidak mungkin karena berarti terjadi kenaikan 5-600% dari harga bottom bear market. Tidak mungkin akan ada masa di mana Bitcoin di 100.000 tapi keadaan market itu fear, yang ada harusnya adalah extreme greed. Tapi itulah fakta yang terjadi hari ini teman-teman. Menunjukkan seberapa cepatnya sentimen di market cryptocurrency itu bisa berubah. Setelah ada konsolidasi selama berminggu-minggu dan sedikit sell off di bawah 100.000, itu sudah cukup untuk shift sentimen dari yang awalnya extreme greed menjadi fear. Nah, tetapi teman-teman, memang tidak bisa dipungkiri kita mendapatkan ada satu berita yang tidak terlalu menyenangkan, terutama di weekly chart. Karena pada akhirnya, kita telah berhasil melihat weekly candle close kembali di bawah angka 104.000. Which is sekali lagi memperbesar probabilitas bahwa apa yang kita lihat di sini adalah semacam fake out. Dan dengan adanya closing weekly candle seperti ini tentunya membuat saya merasa bahwa ada potensi kita bakalan melihat Bitcoin dalam beberapa minggu ke depan untuk melanjutkan koreksinya ke bawah. Karena terlihat selling pressure-nya cukup besar
Kita juga sudah berminggu-minggu mencoba untuk mempertahankan area 104 dan berhasil, artinya buying pressure yang cukup masif itu sudah terjadi di kurang lebih area ini, tapi gagal untuk nge-push Bitcoin ke area all time high yang baru. Dan pada akhirnya, sekarang sellers yang mendapatkan giliran setelah kemarin buyers mencoba untuk terus mempertahankan area 104 gitu ya. Sekarang sellers telah berhasil break di bawah area tersebut dan harusnya area 104 sekarang akan flip menjadi area resistance. Yang selama tidak mampu kita break, maka Bitcoin kemungkinan akan melanjutkan koreksi dari sini. Nah, kalau kita bicara di time frame yang lebih kecil, di daily candle gitu ya, dari chart, juga terjadi sell off yang lumayan signifikan selama kurang lebih 1 minggu terakhir. Terlihat dari sini terdapat selling pressure. Dan sampai dengan saat ini memang belum ada lagi indikasi yang menyatakan bahwa buyers yang sedang memegang kendali sekarang. Yang ada itu memang masih tersisa sellers. Meskipun gitu ya, along the way itu selalu ada perlawanan dari para buyers, teman-teman. That is a pretty positive news gitu ya, bahwa masih terdapat sisa buyers di kurang lebih area 102 sampai 100 ribu dolar kurang lebih di area ini. Ditujukan dari mana? Ditujukan bahwa dari wick yang ada di sini. Setiap kali kita push, selalu ada yang mencoba untuk menjemput, push, ada yang menjemput, push, ada yang menjemput. Dan kita perlu tentunya melihat lebih dekat bagaimana kondisi market secara overall nantinya, baik dari sisi perekonomian, tentunya juga dari segi sektor geopolitik. Karena kenapa? Karena keadaan market yang seperti ini itu akan sangat sensitif terhadap news yang baru. Setiap ada perkembangan yang baru dari sektor geopolitik, terutama perang Israel dan juga Iran, itu harusnya akan bisa mengguncang market gitu ya. Nah, kita sangat harapkan bahwa perang ini akan segera bisa berlalu dan kita bisa melihat para negara yang sedang berseteru sekarang bisa menemukan titik tengah supaya kita bisa melihat tentunya para korban yang sekarang sedang berjatuhan itu bisa teratasi, tidak lagi ada korban, dan juga tentunya market bisa kembali dalam keadaan yang kondusif. Karena sampai saat ini tentunya kita melihat bahwa market sepertinya cenderung berada di mood risk off. That is not a good sign tentunya. Tapi regardless teman-teman, tentunya market itu tidak bergerak in a straight line atau dalam bentuk garis lurus, pasti akan dalam bentuk wave. Kita juga sudah melihat Bitcoin terkoreksi cukup dalam, itu bahkan dari tanggal 17 Juni sebenarnya. Karena dari sana kita terus-menerus membuat lower low dan juga lower high, gitu kan? Dan pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan some type of support yang cukup kuat di kurang lebih area 100 ribu dolar, yang tentunya merupakan area psychological levels. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil untuk melihat apa yang sedang terjadi di Bitcoin, maka sebenarnya kita bisa katakan bahwa tadi ada terbentuk some type of reversal pattern. Kalian mau anggap ini mungkin sebagai double bottom juga boleh, atau inverse and shoulder mungkin lebih valid, itu juga boleh. Dan itu menghasilkan breakout dan kita melihat Bitcoin sekarang berada di kurang lebih 101. Nah, kalau misalnya yang terjadi berikutnya, teman-teman, kalau misalnya kita bisa melihat Bitcoin mendapatkan konsolidasi di kurang lebih area ini, seperti yang mungkin kita dapatkan di sini, dan pada akhirnya mengalami breakout di atas konsolidasi tersebut, itu mungkin bisa menjadi pertanda bahwa Bitcoin akan melanjutkan dead cat bounce menuju ke area kurang lebih 104.000 dolar. Tapi hal utama yang mungkin harus kita lewati dulu itu adalah trend line ini, kurang lebih area ini, ya kan? Itu adalah satu area yang sekarang harusnya akan provide some resistance. Dan kalau kita berhasil breakout, kita bisa expect Bitcoin untuk minimal kembali hit ke kurang lebih area 104.000 dolar. Oke? Tapi untuk beberapa minggu ke depan, ya saya mungkin masih akan expect kita melihat Bitcoin masih akan kesulitan untuk mendapatkan momentum yang terlalu bullish. Artinya best case scenario adalah some type of consolidation di sekitaran area ini, atau worst case-nya tentunya kita akan melanjutkan penurunan dari sana menuju ke area yang tentunya bisa provide next level of support
yang kalau kita zoom out harusnya sekarang berada di kurang lebih area 93 sampai 90.000 dolar. That is the next big support area. Kalau misalnya memang market memutuskan bahwa kita masih belum siap untuk mendapatkan momentum dan masih akan koreksi lebih dalam daripada hari ini. Ini bisa menjadi the next target, gitu ya. Tapi apakah, gambaran untuk beberapa bulan ke depan itu sudah berubah secara total? Artinya apakah kita sudah memang berada di top bull market kali ini atau belum? Saya pribadi masih merasa bahwa ini masih some type of pullback gitu ya, meskipun lebih dalam daripada perkiraan saya. Tapi, belum belum ada satu hal yang saya tunggu yang akan menginvalidasi skenario bullish saya, yaitu adalah kalau kita mendapatkan ada sell off yang diikuti momentum yang cukup signifikan, diikuti some type of bearish consolidation. Itu akan mengubah senarionya dan kita kemungkinan akan start untuk shifting ke arah bearish. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini, teman-teman. Sell off, ada konsolidasi, kita lanjut sell off. Nah, kalau misalnya hal seperti ini yang kita lihat terjadi berikutnya ke Bitcoin, ya maka kita harus bersiap untuk melihat Bitcoin mengalami sell off berikutnya ke bawah, gitu ya. Sama juga ceritanya kalau teman-teman lihat di cycle terakhir di tahun 2021 ketika kita baru start untuk mengalami sell off, kita mendapatkan konsolidasi berupa running flat dan pada akhirnya start untuk mendapatkan sell off berikutnya ke bawah dan kemudian mulai konsolidasi dan lanjut sell off. Nah, kalau misalnya kita melihat ada hal seperti ini terjadi ke Bitcoin selama beberapa minggu ke depan, maka ya itu mungkin bisa menjadi invalidasi dari skenario bullish kita yang menyatakan bahwa ini masih belum top dari bull market kali ini dan bersiap untuk kembali masuk ke fase price discovery. Gitu ya. Jadi untuk gambaran short term artinya beberapa hari ke depan tentunya kita bisa expect some type of retracement terlebih dahulu sampai ke atas. Tapi untuk 1-2 minggu ke depan saya cenderung bearish. Tapi untuk gambaran beberapa bulan ke depan itu masih condong bullish. Oke, itu kesimpulannya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye bye.